bersama Billy dan juga Eca di dalam acara VOG yang merupakan singkatan dari Voice of God. Di sini kita bercerita tentang kesaksian dari teman-teman kita, jemaat PMK dan juga mungkin dari pengurus. Bang, VOG ini kan bakal dilaksanakan atau diperlihatkan setiap hari Kamis nih Bang. Nah, untuk edisi hari Kamis ini kita bakal memperlihatkan apa nih Bang? Hari Kamis ini kita akan memperlihatkan tentang bagaimana seksi literatur berbagi kasih dengan teman-teman, atau mungkin lebih tepat kalau dibilang opung-opung kita di Panti Jompo. Ya, aku juga udah sempat lihat nih Bang liputannya, dan mereka itu di sana melakukan sebuah ibadah juga. Mereka berbagi kasih, berbagi canda dan tawa. Kayaknya. Untuk kalau mau tahu kayak gimana serunya, ya nggak bilang kami berdua berdusta, mending kita lihat aja. Ini dia liputannya. Liputannya. Nama saya Clara, saya adalah koordinator tim literatur. Pada bulan Desember kemarin, kami merencanakan pembuatan Mading Jarkom. Saat kami membuat Mading Jarkom dengan tema Kasihnya Membuatku Mengasihimu, kami berpikir kami tidak hanya sekedar menulis, tapi kami boleh melakukan kasih itu sendiri dan membagikannya kepada sesama kami. Saat kami berpikir seperti itu, kami merencanakan kunjungan ke Panti Jompo. Akhirnya kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkunjung ke Panti Jompo pada tanggal 11 Desember 2009 kemarin. Kami bersama tim literatur yang lainnya mengunjungi Panti Jompo yang berada di Jalan Cikutra, tepatnya di Cikutra nomor 7 di Panti Freda Santo Yusuf. Saat kami ke sana, kami sangat senang karena kami sangat disambut dengan hangat oleh oma-oma di sana. Kami mulai berbaur dengan oma-oma di sana. Kami mulai berbagi-bagi cerita. Kemudian saya dengan salah seorang teman saya membagikan kue-kue kepada oma-oma tersebut. Oma-oma tersebut sangat bahagia. Lalu saya disuruh oleh suster di sana untuk pergi ke salah seorang kamar oma-oma di sana, karena ada oma yang masih di dalam kamar dan tidak di luar berbaur dengan kami. Kemudian saya pergi ke kamar oma tersebut. Ternyata oma tersebut namanya sama dengan nama saya. Oma tersebut bernama Oma Clara. Saat melihat oma tersebut, hati saya sangat terharu lah melihat oma tersebut. Oma tersebut lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak dapat berjalan banyak kesana kemari seperti oma-oma yang lain, sehingga dia berada di kamar sendirian. Kemudian dia mulai cerita kalau dulu oma tersebut ikut mengambil pelayanan dalam sebuah gereja. Dia membagikan firman Tuhan ke sesamanya, membagikan kasih ke sesamanya. Tapi sekarang itu tidak bisa dia lakukan kembali karena kondisi kakinya yang lemah. Kemudian oma tersebut juga menceritakan gimana kisah-kisah Natalnya yang dahulu ia dapatkan. Dan setelah di Panti Jompo tersebut, oma tersebut juga bisa merasakan arti Natal sesungguhnya, walaupun dengan kondisi keadaan dia yang seperti itu. Dia jarang bertemu dengan keluarganya. Dia mempunyai 2 anak, tapi anak itu jarang sekali mengunjungi dia. Dia kurang bisa berbaur dengan oma-oma di sana, di panti tersebut juga, karena kondisinya mungkin. Kemudian saya mulai berbaur dengan oma-oma yang lain, mulai baca cerita-cerita menyanyi bersama. Waktu oma-omanya semua pergi makan, kita mau bawain kue ke atas buat pastornya. Pertama aku pikir pastornya itu pastor yang melayani gitu, yang dia yang membawain ibadah kayak gitu. Ternyata pas sampai atas ternyata pastornya tuh udah opa-opa juga. Kaget sih, sempat kaget, oh ternyata ada opa-opa juga di sini. Soalnya tadi di bawah kan oma-oma semua. Kita bawain kue, ada 2 pastor di sini.
situ yang lupa sih namanya siapa, tapi aku ke bagian ke pastor yang dia itu apa namanya, kalau nggak bisa ngomong banyak, soalnya kalau dia banyak ngomong itu air liurnya banyak keluar kan, sempet aduh rasanya gimana ya melihatnya, rasanya kasihan gimana, susah ngejelasinnya, rasanya kasihan. Sedih juga ngelihat keadaannya Opa udah sampai kayak gitu, tapi dia juga meskipun udah kayak gitu dia tetap cerita ke kita tentang waktu dia muda tuh dia sempat ngedidik gitu anak-anak yang seumuran kita, yang udah sekarang udah berhasil yang kayak gitu. Dia nunjukin foto-fotonya, dia nunjukin prestasi-prestasi anak-anak didiknya, terus dan apa namanya, yang penjaga yang ngejagain Roma itu bilang kita udah nggak usah udah suruh turun kan, karena kasihan juga sama pasturnya, dia udah nggak bisa ngomong banyak, itu ngeluarin air liur, kita ngelapin air liurnya, akhirnya kita turun. Tibalah di saat kami ngumpul di ruang makan habis Oma tersebut makan. Nah, saat kami mau pulang, Oma tersebut seperti mencegah kami untuk pulang, karena mereka ingin terus bersama kami, merasakan kegembiraan bersama kami gitu. Itu gimana ya? Oma tersebut ada yang nangis, ada yang kita kesini lagi gitu. Saya benar-benar merasa gimana sih jauh dari orang tua gitu. Memberikan kasih kepada sesama kita tidak hanya dengan pemberian saja. Kita bisa memberikan kasih kepada sesama kita dengan memperhatikan dia, mendengarkan setiap cerita-ceritanya, memberikan pelukan hangat, memberikan bahu untuk disadarkan oleh mereka. Tidak hanya dengan pemberian yang mahal atau pemberian yang berupa barang atau apapun. Kita bisa memberikan berbagi kasih dengan sesama dengan berbagai macam hal. Ya, Bang, tadi kita udah lihat nih liputan kegiatan tim literatur pada saat mereka mengunjungi panti jompo. Keren banget ya Bang. Di situ diliput acara-acara mereka melakukan ibadah, mereka juga berbagi berkat, makanan dan keceriaan juga. Kalau menurut Abang nih, bagian mana sih yang paling bisa menyentuh Abang akhirnya? Yang menyentuhku sih cerita tentang Oma ya, yang dia berbagi kisah tentang pengalamannya, tentang bagaimana dia menjalani hari-harinya di sana. Nah, kalau menurut Ece gimana? Buat aku yang paling menyentuh itu ketika aku tahu bahwa mereka itu hidup jauh dari keluarganya, tapi mereka tetap ceria, tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keren banget. Mantap. Nah, dan liputan kita hari ini itu sesuai banget dengan tema PD Kamis kita hari ini, yaitu love. Oke. Dan akhirnya dari liputan ini kita bisa tahu arti love itu sebenarnya apa, yaitu mencintai sesama dengan tulus dan ikhlas. Pas seperti yang sering kita dengar juga dan pastinya sering kita jalani juga, tentang mengasihi sama, kasihlah samamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya benar banget. Dan VOG ini akan ditampilkan setiap hari Kamis pada saat PD Kamis. Karena itu teman-teman terus ikutin liputan dari kami. Kami pamit, dia Eca dan dia Billy. Sampai jumpa.